Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren caras ya sobat semuanya. Saya mau mengupdate lagi hal yang pasti menarik ya bagi sobat RH sekalian kalau kita berusaha membedah press conference-nya itu ya. Try to read between the lines. Jadi mencoba membaca bukan yang tersurat saja, tapi yang tersirat. Nah, salah satu yang tersirat tadi adalah soal apakah Sambo menembak atau tidak. Sepertinya sengaja tidak di-mention dan bahkan cenderung disembunyikan, ya kan? Untungnya tadi ada wartawan yang nanya ke Kapolri, lalu Kapolri menjawab akan didalami ya, jadi bukan final. Nah, karena akan didalami ini, maka justru pertanyaannya kelihatannya iya. Karena kalau misalnya tidak, itu biasanya langsung no, tidak, ya kan? Pasti, one thing for sure. Tapi biasanya kalau akan didalami ada indikasi ke sana ya, ada indikasi. Tapi apakah pasti atau tidak ya tentu kita akan lihat ya. Kita akan lihat bagaimana nanti proses penyidikan. Yang paling penting adalah proses penyidikan tetap independen, tetap cepat ya, tetap akurat, kemudian tetap tetap jujur ya, tetap transparan. Jadi dikemukakan apa adanya ya, as it is. Bukan adanya apa, tapi apa adanya. Nah, satu isu yang menarik sobat era sekalian, apa iya hanya Baradae yang menembak atau RE yang menembak ya? Masih rupanya kita masih menggunakan Baradae juga ada. Nanti kita bikin RE aja ya. Jadi akhirnya Sambo, akhirnya FS saja ya, menghargai praduga tak bersalah, akhirnya FS tersangka. Kemudian apakah hanya Baradae atau RE yang menembak? Nah, ini penting ya. Coba kita sedikit bacakan berita yang berkembang yang sebenarnya diambil dari press conference tadi ya. Jadi ini misalnya Kapolri, Baradae menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Yes, oke. Kemudian Kapolri soal kemungkinan Sambo ikut tembak masih didalami ya. Oke. Jadi masih didalami. Jadi pengertian masih didalami itu artinya bukan berarti final, tidak menembak ya. Oke. Kemudian coba kita lihat ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim khusus dari kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kebenaran mantan Kadif Propampori Irjen Verdi Sambo terlibat langsung dalam penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Oke. Terkait apakah saudara FS Irjen Verdi Sambo menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait, ujar Listio dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selasa 98 ya. Oke. Dalam kesempatan itu Listio mengumumkan Irjen Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dan ini kena pasal 340 yang memang ancaman maksimalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun ya. Jadi kalau ada bilang terancam hukuman mati, ya itu memang ancamannya. Tetapi apakah memang akan
diancam dengan hukuman mati, saya nggak yakin ya. Tetapi apakah di seumur hidup, nggak tahu juga ya. Apakah 20 tahun, nanti kita lihat. Oke, Sobat Era sekalian, saya ingin berusaha dulu melihat aspirasi Sobat Era yang tadi tidak sempat saya bacakan untuk mengetahui seperti apa sih. Ada yang bilang Sambo juga menembak, gas malam semua, keren, cadas. Kemudian Baradae disuruh nembak itu hanya untuk dijadikan tumbal. Pokoknya terus pantau ya. Kemudian Manokwari hadir Bang, Sambo bodat. Awas petir menyambar Bung RH. Oke, ya berdoa ya, semoga baik-baik saja. Bung RH, apakah Baradae bisa bebas karena melakukan perintah FS? Pasal 51 ayat 1 tidak bisa dipidana karena diperintah jabatan. Iya, tapi jangan salah ya. Perintah untuk melakukan tindak pidana tidak wajib untuk dipatuhi ya. Kecuali dia tidak punya pilihan pada waktu itu. Oke. Misalnya jiwanya terancam kalau dia tidak melakukan itu nanti ada pemaafnya ya. Oke. Alhamdulillah ya Allah atas kehendak-Mu akhirnya terbongkar sudah sandiwaranya. Kawal terus kasus ini, jangan kasih kendor. Kemudian jangan putus di sekitar penembakan ya. Itu yang otopsi sampai pakai lem terus otak di perut, siapa yang melakukan? Sepertinya tersangkanya bakal bertambah nih ya. Lanjut ke kasus KM50, lapor Pak Kapolda Metro. Kemudian BM dan FI apa kabar ya? BM-nya siapa ya? Nggak tahu saya. Kemudian kawal sampai pengadilan. Kemana DPR kok diam? Kemudian perlu dibuat monumen kejujuran untuk Brigadir J di Mako Propam. Nggak juga ya. Karena dibuat kok kejujuran untuk Brigadir J. Oke, itu kita nanti dulu ya. Kemudian wawancara di Metro TV, pengacara Baradae mengatakan bahwa Baradae salah satu yang menembak. Dalam hal ini berarti ada penembak lainnya. Oke. Apakah Baradae bisa bebas? Oke, itu nanti kita lihat. Kapolri Jakarta Selatan sanksinya cuma dicopot dari jabatan, tanda tanya. Bang, kata pengacara itu inisial D termasuk yang pernah memberi ancaman sebelumnya ya. PC gimana Bang, akan kena pidana juga tidak, tanda tanya. Ya, PC bergantung kepada kesaksiannya. Kalau dia memberikan kalau dia melaporkan perkara bohong ya bisa kena tindak pidana dia ya. Tapi tindak pidananya tentu berbeda ya. Oke. Kemudian DPR panas dingin tidak punya pentolan lagi. Oke, apalagi ya? Berharap motif yang sebenarnya segera terungkap, tetap masih teka-teki aja. Sandiwara sudah selesai, sebaiknya Putri segera mengatakan yang sebenarnya agar tidak menjadi tersangka. Laporan palsu atau fitnah atau obstruction of justice, juga laporan palsu menutupi pembunuhan. Oke, nanti kita juga akan bahas ya pihak-pihak yang terlibat dalam upaya untuk melakukan pembohongan-pembohongan ini ya. Jadi Sobat Era sekalian, apakah yang menembaknya Baradae atau tidak? Ternyata misalnya kalau kita rely on dengan survei yang kita buat, rata-rata sih tidak percaya kalau cuma Baradae yang menembak dan FS atau Sambo tidak ikut menembak ya. Dan berdasarkan informasi yang beredar, ya dia ikut menembak. Justru itu dimulai dari yang bersangkutan. Kalau kita lihat urutan-urutannya, apa iya ya dia bisa stop lalu suruh orang lain eksekusi. Karena kalau memang terkait dengan cerita kemarahan ya itu barangkali justru dia yang memulai. Tapi sekali lagi ini bukan kebenaran ya. Karena kebenaran itu nanti harus dicari dalam proses penyidikan. Tetapi sebagai masyarakat ya tetap kita mengawal agar jangan sampai justru nanti penyidik melakukan moderasi, negosiasi untuk memperingan hukuman misalnya. Sama saja bohong ya, tidak mengikuti perintah Jokowi namanya kalau masih ada yang disimpan-simpan misalnya. Misal ya, kan namanya misal belum tentu benar. Namanya misal ya.
namanya misal kan belum tentu benar. Jadi justru kita akan lihat apakah ada yang disembunyikan atau tidak. Karena itu kita terus ikuti. Polling sendiri mengatakan, apakah Anda yakin FS hanya memerintahkan RE dan tidak ikut menembak Yosua? Sangat yakin 5%, yakin 2%. Kalau digabungkan cuma 7%. Tidak yakin 17%, sangat tidak yakin 76%. Kalau digabungkan 93% mengatakan tidak yakin kalau FS tidak ikut menembak, ya kan? Jadi sekali lagi info yang beredar tentu harus dicek sama-sama, kita ceknya ya benar apa enggak. Jadi semua info ini disampaikan, tetapi kita punya disclaimer, bukan berarti pasti benar. Itu nanti tergantung prosesnya, pembuktiannya nanti, terutama di pengadilan. Ya tadi ada yang mengatakan bahwa justru Sambulah yang pertama kali menembak, dan yang ditembak adalah bagian fatal ya, di belakang kepala, tembus sampai hidung, kena jari atau kena pergelangan juga, bahkan pelurunya juga pecah mental kena mata gitu ya. Lalu dari situ sudah semaput ya kan. Nah barulah kemudian Baradae dan R ya dipanggil ya untuk katakanlah melakukan penembakan juga. Nah dari cerita yang tadi ya, pistol untuk menembak J oleh Baradae itu diambil atau dipinjamkan dari pistol RR ya. Jadi Ricky Rizal. Jadi yang punya Glock 17 itu kita tidak tahu siapa, tapi yang jelas itu pegangannya Ricky Rizal sebagai ajudan ya. Jadi Ricky Rizal yang punya pegangan Glock 17 itu. Lalu senjata satunya HS kalau tidak salah atau apa ya. Itu yang senjata pegangannya Yosua, dan senjata itulah yang ditembakkan ke dinding sebanyak 7 kali untuk memberikan alibi bahwa sudah terjadi tembak menembak. Tapi tentu sahabat era sekalian, logikanya senjata itu sudah dikuasai terlebih dulu. Artinya Yosua itu sudah dilucutin terlebih dulu, bahkan informasinya dalam kondisi terikat tangan di kepala tangan ya, sehingga dia bisa diinterogasi dan lain sebagainya. Nah isi interogasi itu ya tadi ada soal yang terkait hubungan domestik atau soal lain yang barangkali dibocorkan oleh Brigadir J ya, barangkali jangan sampai naik ke atas seperti itu. Nah wallahu alam, kita pun harus nanti bagaimana proses penyidikan. Sekali lagi proses penyidikan ini kita kawal bersama-sama, jangan sampai kemudian memunculkan justru moderasi dan negosiasi, akhirnya tumpul ujungnya. Tetap saja Baradae yang dirugikan, seolah-olah dia satu-satunya orang yang menembak. Jadi, tapi sekali lagi ya, ini adalah sebuah analisis terhadap berita-berita yang berkembang, yang tentu saja namanya berita yang berkembang belum tentu benar. Press conference tadi pun belum tentu benar juga, karena kebenaran nanti akan dicari di pengadilan. Jadi kalau orang mengatakan, waduh tidak boleh berita bohong dan lain sebagainya, sekarang ini belum ada yang benarnya. Ya, semua itu adalah hasil dari penggalian, pencarian data ya, dan informasi, baik secara langsung pro justisia maupun tidak langsung melalui kerja jurnalisme atau jurnalistik. Jadi sahabat era sekalian, belum ada informasi yang resmi yang ditegakkan di pengadilan. Nah salah satunya adalah tadi mengatakan didahului baru kemudian Baradae. Nah dalam kondisi seperti itu rasanya, tetapi sekali lagi namanya analisis, lebih masuk akal kalau seandainya tembakan itu didahului oleh FS terlebih dulu, baru kemudian mengikut sertakan Baradae, karena dalam satu pemberitaan kan FS itu berada di samping, berada dekat dekat Yosua yang sudah bersimbah darah, artinya kan sudah ditembak terlebih dulu. Atau kita tidak tahu apakah bersimbah darah itu karena misalnya penyiksaan. Nah, itu kan bagian yang harus diinvestigasi. Tetapi kalau diserahkan kepada sobat era yakin bahwa FS pun ikut menembak ya, tidak sebagaimana dijelaskan. Tapi untung tadi penjelasannya tidak final. Jadi ketika ditanya
maka jawaban Kapolri adalah bagian yang sedang didalami. Oke ya. Good point di situ ya. Oke, untungnya ada ngomong begitu. Sahabat sekalian, itu mengenai keterlibatan, dan ini ada grafis misalnya soal hukuman ya. Maksimal hukuman mati sejauh ini sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. 1. Irjen Verdi Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario tembak-menembak. Hati menyuruh melakukan ya. Kemudian dikenakan pasal 340. Bribka Riki Rizal membantu dan menyaksikan penembakan. Dan yang awalnya katanya dia bersembunyi di belakang kulkas. Ngawurnya minta ampun ya kan. Kemudian Barada Richard Eliezer menembak Yosua. Kuat, namanya Kuat ya. Kuat M apa tadi? Sopir istri Sambo membantu dan menyaksikan penembakan. Oke. Semuanya dikenakan pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 dan 56 KUHP. Terancam hukuman mati atau seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Jadi tidak hanya mati dan seumur hidup, tapi ada juga selama-lamanya 20 tahun. Artinya kurang dari 20 tahun juga bisa ya. Tidak hanya hukuman itu ya. Oke. Saya masih ragu dengan kata-kata Kapolri. Nah, karena itu kita nanti bikin lagi polling ya. Coba bikin polling. Jadi pollingnya itu adalah apakah Anda puas dengan press conference ya, atau konferensi pers penetapan tersangka FS ya. Itu jadi puas, belum puas, tidak puas gitu aja ya. Puas, sangat puas ya, berarti sangat puas, itu belum puas, tidak puas, sangat tidak puas. 5 ya variabelnya ya gitu. Oke, karena kenapa ada variabel belum puas? Barangkali masih ada variabel yang tertutup ya. Oke, sobat era sekalian, itu saja, dan kita akan lanjutkan perbincangan ini karena banyak hal-hal yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Tafakurku di malam hari, di waktu yang sesunyi ini, tak kuasa ku menahan sedih dalam hari yang terus berganti. Berapa lagi perjalanan hidup yang kau berikan ya Tuhan, tak seberapa amal dikerjakan dibanding dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbi, Kaulah segalanya. Kau tempatku berpasrah, hamba